Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas permasalahan yang sebenarnya ini permasalahan lama, akan tetapi kembali menghangat. Kita masih ingat kasus penendangan sajen di Gunung Semeru yang viral di awal tahun 2022 yang lalu, di mana penendangan sajen tersebut dilakukan oleh seorang relawan ketika Gunung Semeru meletus di akhir Desember 2021 kemarin. Dan kali ini masalah penendangan sajen atau masalah sajen kembali viral karena kembali dibahas di sebuah channel YouTube yang cukup besar, di acara yang sangat dikenal, yaitu acara Kick Andi. Dan masalah sajen ini dibahas oleh Andi Noya dengan narasumber Gus Muwafiq. Kita simak videonya. Sesajen ini kan dulu sempat muncul di media sosial viral ketika ada yang menendang sesajen, dianggap syirik lah, musyrik lah, saya nggak tahu pengertiannya, tapi ada orang yang keberatan dengan sesajen-sesajen seperti ini. Kemudian soal pawang hujan, sama dilihat syirik. Nah, tapi panjenengan kan bilang nggak ada masalah itu sebenarnya, ya. Nah, bagaimana pandangan Anda sebagai seorang kiai, sebagai seorang muslim, ya, sebagai pendakwah, ustadz, gus, melihat soal sesajen aja dulu. Sesajen ini ada yang pro dan kontra. Kalau Anda sendiri? Jadi sesajen itu sesungguhnya kan persembahan, ya kan? Nah, dulu, nenek moyang kita itu ada beberapa jalan survival. Seperti nyangkul. Nyangkul capek. Akhirnya pelihara sapi. Sapi kan harus dikasih makan. Sekarang traktor. Traktor kan harus dikasih bahan bakar. Nah, dunia ini selain manusia yang kelihatan dan makhluk yang nampak, kan banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak nampak. Nah, di zaman itu sistem survivalnya banyak berhubungan dengan makhluk-makhluk di luar manusia. Kan eranya masih era seperti itu, era survival. Nah, itu sebenarnya tanggung jawab kiai untuk memutus mata rantai itu. Maka kiai harus memahami dunia itu. Dulu nenek moyang kita bagaimana yang ditembak Belanda nggak mempan. Bagaimana kemudian ada yang tahu-tahu suruh ngambilin kelapa, tapi bukan manusia. Nah, makhluk-makhluk ini kan juga harus dikasih makan dulunya. Nah, kita ini dikasih tanggung jawab. Kita ajak ngomong makhluk-makhluk itu, kamu sekarang sudah bukan waktunya lagi makan. Karena nenek-nenek anak-anak sekarang sudah punya teknologi di luar teknologimu. Ini kan teknologi yang disebut teknologi makhluk astral itu, Mas Andi. Nah, itulah makanya kiai itu jangan mudah-mudah. Dulu sebelum ada agama yang diajarkan oleh Rasulullah masuk sini, nenek moyang kita itu biasa berhubungan dengan kayak gitu. Ngangkat batu gede sebelum ada traktor, bulldozer, pakai apa? Mereka pasti juga minta sesuatu. Nabi Sulaiman, iya kan kelasnya Nabi, bangun istana Salomon itu gede-gede, pakai makhluk seperti itu. Berhubung Nabi, dia nggak minta jatah, nggak minta upah. Tapi tempat kita yang orang biasa, makhluk begitu minta upah. Dalam bentuk sesajen itu. Dalam bentuk sesajen itu awalnya. Nah, tugas kiai menego sebenarnya. Jangan memusyrikan, jangan mengkafirkan. Jangan mengatakan itu nggak ada. Karena kamu datang belakangan. Kamu nggak pernah bertanggung jawab pada survivalnya mereka sebelum kamu datang. Jadi agama juga jangan sombong dong. Jangan angkuh. Jadi jelas kaum muslimin, penjelasan Gus Muwafiq bahwasanya sajen itu adalah persembahan atau makanan yang dipersembahkan untuk jin, untuk setan, untuk iblis yang diajak kerjasama oleh orang-orang jahiliyah, khususnya yang ada di Indonesia zaman dahulu. Tapi konyolnya kaum muslimin, sajen kok dimisalkan dengan rumput atau BBM. Ini kan konyol namanya. Sapi dengan traktor itu kan jelas konsumsinya, dan jelas secara syar'i dibolehkan. Tidak ada unsur keharaman di sana. Lah kalau jin,
Kalau iblis, makanannya apa? Apakah makanan mereka itu yang ada di sajen? Ya, bukan. Bukan. Dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam Sahih Bukhari bahwasanya ketika beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin membuang hajat, diperintahkanlah kepada sahabat Abu Hurairah untuk mencari beberapa batu untuk digunakan oleh Nabi bersuci. Dan dipesankan kepada Abu Hurairah bahwasanya jangan membawakan tulang dan kotoran. Apakah itu kotoran onta, kotoran kambing, dan sebagainya. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan beberapa buah batu yang akan digunakan untuk bersuci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau selesai buang hajat, selesai bersuci, kemudian sahabat Abu Hurairah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ada apa dengan tulang dan kotoran?" Kemudian beliau mengatakan, tulang dan kotoran adalah merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kembali, aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka, agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Jadi makanan jin itu bukan bunga, minyak nyong-nyong, rokok, telur, dan sebagainya. Ya, yang biasa dibuat sajen oleh sebagian kaum muslimin. Itu bukan makanan jin. Sajen-sajen yang dibuat itu, kalaupun benar itu adalah permintaan dari jin, maka tujuannya adalah supaya manusia ini berbuat kesyirikan. Supaya nanti manusia ini mati di atas kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Kerjasama dengan jin, iblis, setan, itu tidak ada yang gratis. Berbeda dengan sapi, dengan traktor, ya. Kalau sapi bisa dilepas, cari makan sendiri, dan dia tidak akan protes apabila kita tidak memberikan makanan. Traktor juga seperti itu. Apabila tidak diisi dengan BBM, dia tidak akan protes. Akan tetapi kalau jin yang membantu antum nggak kasih makan, maka dia tidak akan diam. Harus kasih sajen ke mereka. Ya, antum ingat kisah seorang yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Dia hanya mempersembahkan seekor lalat untuk setan. Lalat dipersembahkan untuk setan, untuk jin, untuk iblis. Barang yang kita anggap tidak ada gunanya. Tapi dengan lalat tersebut setan bisa mengekalkan seseorang di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau kita mempersembahkan untuk jin, untuk setan, untuk iblis, berupa barang-barang yang memiliki nilai, yang kita harus membeli. Bunga, minyak nyong-nyong, rokok, telur, dan sebagainya harus kita beli. Tentu itu lebih berat lagi masalahnya. Dan memang itulah tujuan setan, tujuan jin, tujuan iblis, supaya manusia ini kekal di dalam neraka bersama mereka. Jadi cerdas sedikitlah kaum muslimin. Jangan mau bekerja sama dengan jin. Apalagi banyak bohongnya itu. Ya, banyak bohongnya. Jin, setan, iblis itu banyak bohongnya. Dan kita juga jangan mau dibohongi dengan cerita-cerita hayalan seperti yang disampaikan oleh Gus Muafiq. Orang zaman dahulu ada yang ditembak Belanda tidak mempan. Ya kalau memang begitu, kenapa kok Belanda menjajah negara kita begitu lamanya? Kalau nggak mempan kan bisa melawan. Maju terus, pantang mundur. Hadapi Belanda. Ditembak, tetap saja maju. Karena nggak mempan. Kan begitu. Tapi itu dongeng kaum muslimin. Sampai sekarang, siapa yang bisa seperti itu? Tidak ada. Kalau ada, itu hadapi KKB. Ya, nggak usah ada Densus, apa itu, anti teror. Densus 88. Tidak usah ada. Ya, kalau ada bahan peledak, cukup pegang saja. Kan nggak mempan. Tapi itu bohong kaum muslimin. Bohong itu. Dan kemudian kalau sudah jelas sebenarnya masalah sesajen ini, ya kalau itu perkara yang jelas-jelas dilarang, kenapa harus ditutup-tutupi? Kenapa justru menyudutkan orang yang menendang sajen? Harusnya kalau sudah terlanjur terbuka kebenaran, ya dilanjutkan, sampaikan kebenaran itu.
Tinggal sampaikan, kita tinggal jelaskan bagaimana sebenarnya hukum sajen itu. Jangan ditutup-tutupi. Apalagi zaman sudah terbuka seperti sekarang. Sudah begitu banyak yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya masalah sajen itu. Bahkan dari kalangan Nahdlatul Ulama, seperti Kiai Lutfi Basori. Beliau menjelaskan masalah hukum sajen. Untuk apa ditutup-tutupi lagi? Jelaskan, sampaikan. Ya. Dan yang menyampaikan kebenaran itu bukan kesombongan. Menyampaikan kebenaran itu bukan kesombongan. Dan memang dakwah itu ada resikonya. Kita baca kisah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mendakwahkan tauhid supaya supaya manusia ini menjauhi, meninggalkan kesyirikan. Itu bukan perkara yang mudah memang. Banyak resiko. Ketika Nabi mendakwahkan akhlak, maka orang-orang kafir senang. Mereka kagum terhadap akhlak Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika Nabi mendakwahkan tauhid, maka mulai serangan demi serangan harus dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas, dari penjelasan Gus Muafiq ini kita sebenarnya bisa ambil kesimpulan bahwasanya sajen itu adalah perkara yang diharamkan, yang dilarang. Hanya saja yang tidak bisa diterima adalah Gus Muafiq melarang untuk mengatakan bahwasanya itu adalah perkara kesyirikan. Padahal memang itu adalah perbuatan syirik. Dan ini juga sudah dibahas oleh seorang ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Lutfi Basori. Dan kita akan simak videonya di akhir video ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesajen. Nah, kita harus tahu sesajen itu apa. Definisi sesajen itu berbeda dengan definisi sedekah. Kalau sesajen adalah seseorang membuat sajian yang khusus diperuntukkan untuk makhluk yang diyakini menunggu suatu tempat. Entah itu gunung, entah itu laut, ya. Maka orang yang membuat sajian itu namanya sesajen. Paham ya? Kalau sedekah beda. Sedekah adalah orang yang mengeluarkan sodakohnya atau sedekahnya kepada orang lain, boleh, kepada hewan juga boleh, ya, berbeda. Kalau kepada orang lain ya berupa makanan atau juga sembako, sedekah, uang juga boleh, ya dah. Atau sedekah jasa juga boleh. Kalau sedekah kepada hewan maka ya harus ditetapkan hewan apa yang akan diberi sedekah, gitu ya. Kalau kita akan sedekah kepada kambing, ya nggak mungkin sedekah kita berupa telur misalnya, telur ayam ya nggak dimakan. Itu namanya bukan sedekah, ya, mubazir itu. Ada kambing datang, kita belikan telur, kita katakan ini sedekah. Bisa enggak kira-kira? Ya bukan. Bukan sedekah itu, ngaco namanya ya. Nah, kalau sedekah, kalau kambing dikasih apa? Rumput. Kan gitu kan? Dan lain sebagainya. Kalau kucing ya dikasih makanan kucing, kan sedekah ya. Daging itu apa gitu. Nah, kalau yang namanya sesajen, itu ada ramuan khusus. Atau menu khusus. Menunya itu biasanya ada pisang, ada telur, ada ayam, begitu ya. Ada bunga, kemudian diletakkan pada satu tempat, wadah atau nampan, kemudian ditaruh di suatu tempat yang diyakini tempat tersebut ada penghuninya, yaitu bangsa halus atau jin. Ya, atau penguasa Laut Selatan, penguasa Gunung Semeru, dan lain sebagainya. Sudah, itu harus kita tahu tentang bedanya sesajen dengan sedekah. Sedekah hukumnya boleh. Tapi sedekah yang ngaco, bukan tempatnya nggak boleh juga. Misalnya, saya akan sedekah kepada virus corona, misalnya. Beli daging, kemudian diletakkan satu tempat, kemudian apa ini? Biar virus coronanya lari. Ini kan salah. Virus corona tidak makan daging, kan gitu kan ya. Nah, ini namanya salah, mubazir, haram jadinya. Nah, namanya nggak tahu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya ini, haram, mubazir. Demikian juga dengan sesajen. Sesajen itu haram jelas. Malah menurut kitabnya Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari kan pendiri NU. Kiai Soleh Darat itu mempunyai kitab, gitu ya. Nah, di dalam kitab itu dikatakan
min asbabir ridda, termasuk dari sebab kemurtatan adalah meletakkan sesajen untuk tempat-tempat yang dianggap angker, ya tadi itu sajen, atau untuk makhluk halus atau jin. Itu menurut gurunya Mbah Hasyim Asy'ari yang namanya Kiai Soleh Darat adalah murtad. Kalau yang melakukan orang Islam, naudzubillah min dzalik. Kalau kita secara kaidah umum namanya syirik kan gitu kan, menyekutukan Allah. Orang yang melakukan sesajen di mana saja berada itu sama halnya dengan menyembah sesembahan selain Allah. Entah itu memberi makan, entah itu karena takut kejahatan makhluk tersebut atau apa saja, kok dia melakukan sesajen. Ini tidak boleh, haram. Demikian juga ada fatwa dari hasil Muktamar NU yang kelima, itu di Pekalongan, ya. Tahunnya sekitar pelaksananya 1930-an. Itu dikatakan sesajen hukumnya haram, sudah jelas. Ya. Jadi pelaku sesajen yang mungkar, kalau mungkar ya harus ada nahi mungkar. Tidak boleh kita bela. Kita katakan jangan meletakkan sesajen di situ. Harus kita begitu. Namanya kewajiban kita untuk nahi mungkar, bukan malah dibela. Ya, kasihan ini orang kampung, kasihan ini pribumi, kasihan. Ini melanggar apa? Muktamar NU dan juga melanggar apa yang difatwakan oleh Kiai Soleh Darat yang itu adalah guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari.